Pada awal cerita, diceritakan tentang seorang anak yang bernama Banaza. Dia pada awalnya hanya seorang pedagang biasa yang baik dan rendah hati terhadap manusia dan ras iblis. Pada suatu hari Banaza ini sedang melakukan transaksi dengan ras iblis, namun kebiasaan penduduk yang di situ, tidak memberikan upah ataupun ongkos kepada ras iblis tersebut, tapi berbeda dengan Banaza, sang pemeran utama tersebut memberikan upah untuk ras iblis tersebut. Lalu setelah melakukan transaksi tersebut lalu Banaza seketika badan Banaza bercahaya dan membawanya ke suatu tempat, dan dia pun bingung kenapa dia terpilih sebagai pahlawan dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Dudak Dajun. Jadi kali ini kita akan membahas alur cerita tentang level 2 Karachit Data Motoyusha Kohonomatari. Padahal dia berpikir hanya pedagang biasa aja. Setelah sampai di dunia lain ini dia berdiri di hadapan semua orang yang ada di dunia itu. Setelah itu dia disuruh letakkan tangan di atas sebuah bola bulat yang bercahaya, dan keluarlah data dari si Banaza ini dan membuat semua orang yang ada di dunia lain ini sangat kecewa pada Banaza ini, karena dia hanya level 1 dan lemah, dan setelah itu muncullah satu orang yang lain yang merupakan pewaris pahlawan dewa, dan si Banaza ini sangat kecewa. Lalu, pada suatu hari sang raja mengirim Banaza ke sebuah hutan, yang konon katanya hutan itu adalah hutan yang dihuni oleh sang raja iblis. Setelah itu Banaza berangkat bersama ras iblis. Setelah 20 hari sampailah Banaza ke tempat tujuannya yaitu hutan Delaveza, dan sebelum goblin itu meninggalkan Banaza, dia memberikan sesuatu yang dititipkan oleh raja, yaitu sebuah kantong sihir yang dapat membantu dia dalam beraktivitas. Setelah itu dia langsung berjalan ke hutan Delaveza, dan ia merasakan ada aura iblis yang sangatlah kuat. Dan Banaza melihat makhluk yang mencair atau kenyal dan Banaza tidak mempedulikannya, dan tiba-tiba dia diserang oleh makhluk itu, dan ia pun menebas dengan pedang yang diambil dari kantong sihir yang diberi oleh raja tadi, dan parahnya pedangnya sampai hancur dan dia pun naik ke level 2 dan membuat semua keahliannya menjadi seperti lambang angka 8 gitu, yang bahkan dirinya aja nggak tahu itu apa. Tapi menurut Mimin itu sih lambang ngak ada batasannya, otomatis dia memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Setelah itu dia langsung berjalan ke hutan Delaveza, dan merasakan aura iblis yang sangatlah kuat, dan kantong sihir yang tadi dapat membantu dia dan bisa berbicara, juga bisa membuat dia membatu menggunakan sihir. Waktu ia menggunakan sihir yang diajari padanya oleh kantong tersebut, seluruh aura iblis tersebut langsung hilang dan lenyap seketika, dan dia pun menembus hingga level 367 dalam waktu yang singkat. Dan setelah itu dia berencana untuk kembali kepada wilayah sang raja, namun agar identitasnya nggak terbongkar sebagai Banaza ia pun merubah penampilannya, ia berubah seperti wanita, dan tampaknya ia nggak suka. Dan ia pun mengganti pakaian seperti penduduk biasa saja dan ia pun langsung teleportasi arah tujuannya yaitu tempat kerajaan tadi. Dalam waktu singkat ia pun sampai di sana, lalu ia pun mencoba untuk teleportasi ke dunia asalnya berada, namun tidak bisa. Lalu ia pun langsung berjalan ke suatu tempat untuk mendaftar berpetualang atau memburu iblis, dan pada saat itu ada seorang gadis yang meminta tolong dikawal untuk menemaninya ke hutan Delaveza. Waktu itu Bazana pun mau untuk menemaninya, lalu datanglah para prajurit kerajaan dan menuduh si Bazana sebagai penculik anak. Oh iya, Bazana waktu mendaftar ia memakai nama samaran yaitu Flion, lalu si Bazana ini waktu dituduh ia mengaku sebagai petualang biasa, dan ia bisa teleportasi, membuat para prajurit kerajaan tadi tidak percaya kepadanya. Lalu Bazana mengajak para prajurit kerajaan ke tempat yang lebih sepi bukan untuk mesum ya hihihi, tapi untuk membuktikan keterampilan teleportasinya, dan benar saja mereka pun langsung tiba di hutan Delaveza. Namun setelah itu para prajurit kerajaan tadi menodongkan senjatanya kepada si wanita kecil tadi, karena para prajurit kerajaan tadi sudah tahu bahwa ada seorang anak kecil yang mencurigakan. Dan bertaring benar saja ia dari ras iblis serigala bertaring. Lalu serigala itu pun menyerang para prajurit kerajaan, dan Bazana tidak terpengaruh oleh serangan iblis,
dan membantu para prajurit kerajaan, lalu Basana menteleportasi para prajurit kerajaan ke tempat kerajaan tadi, dan ia pun akan melawan serigala tersebut. Tunggu episode selanjutnya Basana akan melawan serigala taring tersebut.